perjuangan bersama masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Semoga teman-teman bisa menyusul teman-teman yang lainnya. Karena saya sudah dapat testimoni banyak sekali teman-teman yang sudah lolos TOEFL-nya. Mereka sudah bisa lanjut S2 maupun S3. Ada yang dapat beasiswa bahkan di luar negeri. Semoga Bapak Ibu yang belum mencapai targetnya, Bapak Ibu bisa mencapai targetnya. Bapak Ibu semakin sukses di studi maupun karir, semakin melejit, dapat beasiswa di kampus yang Bapak Ibu cita-citakan. Oke. Ada pertanyaan yang masuk pada saya, Sir, apa bedanya materi yang ada di YouTube dengan materi yang ada di konsep belajar TOEFL dari nol maupun belajar listening TOEFL dari nol? Apa bedanya, Sir? Jelas beda. Karena kalau sama Anda nggak perlu membeli. Kalau sama Anda nggak perlu membeli, Anda cukup nonton YouTube saya. Bedanya apa, Sir? Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol maupun belajar listening TOEFL dari nol ini, saya akan mengajarkan secara sistematis kepada Anda bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, basic bahasa Inggris Anda masih lemah, Anda bisa belajar dari nol dari buku konsep belajar TOEFL dari nol maupun belajar listening TOEFL dari nol. Tapi kalau Anda sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang menengah ke atas, Anda tidak perlu untuk membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol maupun belajar listening TOEFL dari nol. Anda cukup tonton video pembahasan saya berulang-ulang dari video pertama sampai terakhir, insya Allah Anda bisa goal. Tapi kalau Anda kebetulan tiba-tiba disuruh kantor untuk lanjut studi dan di studi tersebut disyaratkan untuk belajar TOEFL, Anda tidak punya banyak waktu untuk belajar kursus. Kalau kursus bertahun-tahun mungkin belum bisa mencapai, Anda bisa belajar konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Ini informasinya jika Anda membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol maupun belajar listening TOEFL dari nol, beli dua buku ini, saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol. Nah ini ya, jadi ada yang tanya pada saya, Sir, apa bedanya? Jelas beda. Kalau sama nggak perlu saya tawarkan kepada Anda. Bedanya apa? Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris Anda menengah ke bawah, disuruh tes TOEFL, kalau langsung nonton pembahasan saya, mungkin Anda ngerti. Tapi ketika ketemu dengan pola yang lain, Anda masih bingung. Kenapa? Karena basic bahasa Inggris Anda masih kurang. Tapi kalau sudah belajar konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, insya Allah Anda semakin mudah untuk mencerna materi yang saya akan sampaikan. Kenapa? Karena buku ini dan buku konsep belajar TOEFL dan belajar listening TOEFL dari nol ini adalah sari proses saya belajar bertahun-tahun. Jadi Anda belajar 3 buku ini itu sama seperti belajar pengalaman saya belajar dan mengajar selama bertahun-tahun. Dan buku ini sudah disertakan video. Makanya sangat membantu Anda dimanapun Anda berada untuk belajar langsung belajar TOEFL dari nol. Oke, untuk menyingkat waktu, di sini saya akan mengajarkan salah satu strategi yang mudah tapi banyak salah ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu strateginya, nggak tahu triknya. Oke, untuk menjawab soal yang sebelah kanan ini, saya akan menjelaskan rumusannya terlebih dahulu. Rumusannya adalah Anda harus mengetahui pola stop. Anda harus mengetahui apa? Pola stop. Nah, stop ini perlu Bapak Ibu ketahui, stop ini ada kalanya diikuti dengan verb ing, ini disebut dengan gerund. Stop ini ada kalanya diikuti dengan to infinitive. Nah, ini to infinitive ya. Jadi sederhananya gini, stop itu, setelah stop itu bisa jadi diikuti gerund, bisa jadi stop itu diikuti dengan to infinitive. Nah, kalau Anda sudah belajar sampai gerund, Anda lebih mudah. Tapi kalau belajarnya masih tenses, nah Anda agak sedikit kesulitan. Nah,
Makanya disarankan untuk belajar dari nol, konsep belajar TOEFL dari nol dulu. Oke, apa bedanya stop diikuti gerund sama stop diikuti dengan to infinitive? Stop yang diikuti gerund artinya berhenti untuk tidak melakukan verbing. Jadi artinya apa? Berhenti untuk tidak melakukan verbing. Contoh kalau saya ngomong I stop smoking sama I stop to smoke. Nah, nanti apa bedanya? Setelah Anda mendengarkan penjelasan saya ini, saya yakin Anda akan memahaminya. Yang kedua tadi sudah ya. Jadi stop diikuti verbing artinya berhenti untuk tidak melakukan verbing. Kalau I stop smoking berarti rokoknya tak cecek, rokoknya saya matikan. Nah, terus yang kedua, stop ini juga bisa diikuti dengan to infinitive. Jadi stop ini juga bisa diikuti dengan to infinitive. Apa bedanya, Sir? Bedanya di sini, kalau stop diikuti dengan to infinitive, artinya berhenti melakukan sesuatu. Nah, berhenti melakukan sesuatu untuk melakukan to infinitive. Kalau saya ngomong I stop to smoke, berarti saya berhenti mengajar Anda saya kasih tugas, saya keluar I stop to smoke. Berhenti melakukan sesuatu untuk melakukan to infinitive-nya. Paham ya? Kalau I stop smoking, berarti rokoknya saya matikan, tak cecek. Oke, kita langsung mulai belajar. Kalau I stop to smoke, berarti saya berhenti mengajar untuk merokok. Untuk melakukan to infinitive. Nah, ini bisa dipahami ya. Semoga ini bisa memahamkan Anda. Oke. Terus soal nomor 1. Being lost atau tersesat. Karena tersesat, the tourist stop bla 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 at his map for the place they wanted. Nah, di sini karena tersesat, turis atau tour itu ada perjalanan. Kalau turis berarti orang yang melakukan perjalanan. Stop lah, stop ini pertanyaannya diikuti gerund atau to infinitive. Nah, di sini pertanyaannya di sini jawabannya adalah antara A sama B. Nah, di sini jawabannya apa? Anda perlu tahu stop itu diikuti gerund atau diikuti to infinitive. Being lost karena tersesat, turis stop to look. Nah, ya berarti kan berhenti untuk melihat petanya. Berarti berhenti melakukan perjalanan untuk melihat peta. Berarti jawabannya apa? Harus diikuti dengan to infinitive. Berarti stop to look. Berhenti untuk melihat petanya untuk tempat yang dituju. The place they wanted, tempat yang dituju untuk dikunjungi. Lah, berarti di sini stop diikuti dengan to infinitive. Karena apa? Berhenti melakukan perjalanan untuk melakukan to infinitive. To infinitive-nya di sini apa? Untuk melihat peta. Jawabannya yang benar adalah yang B. Jadi jawabannya bukan A tapi jawabannya yang B. Alasannya apa? Stop diikuti to infinitive berarti stop melakukan perjalanan untuk melakukan to infinitive. To infinitive-nya untuk melihat peta. Kemudian yang nomor 2, Stuart stopped to write his letter because he had to leave for the hospital. Lah, di sini yang salah yang mana? Di sini yang salah yang A. Kenapa? Karena stop ini kalau diikuti dengan to infinitive berarti stop melakukan sesuatu untuk melakukan to infinitive. Lah, sedangkan di sini dia ingin meninggalkan rumah sakit, berarti stop writing harusnya. Oke, jadi berhenti menulis suratnya karena dia harus meninggalkan rumah sakit. Berhenti melakukan verbing. Nah, berarti stop writing. Oke, semoga materi stop ini bisa Anda pelajari dengan mudah.
Anda perlu tahu stop ini adalah satu materi kecil tapi sering muncul dalam TOEFL. Anda dikecoh stop ini diikuti dengan to infinitive atau gerund. Dan sebenarnya tidak hanya stop saja. Di situ ada beberapa kata yang Anda harus ketahui. Yang pertama di situ ada remember ya, forget, regret, try, stop, like. Nah, di sini ada 6 kata yang memiliki arti yang rancu. Ini diikuti gerund atau diikuti dengan to infinitive yang memiliki perbedaan arti. Biasanya kita dikecoh ini diikuti gerund atau to infinitive. Nah, ini saya kasih bocoran satu, yaitu stop ya. Masih ada 5, ada remember, ada forget, ada regret, ada try, ada stop, ada like. Nah, Anda bisa, kalau sudah punya buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka di halaman 255. Di situ sudah saya jelaskan secara jelas apa perbedaannya. Stop diikuti gerund, stop diikuti to infinitive, remember diikuti gerund, remember diikuti dengan to infinitive, terus forget diikuti gerund, forget diikuti to infinitive. Apa perbedaannya? Sudah saya tulis di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Dan buku ini, buku-buku saya semuanya ada e-course-nya ya. E-course, maksudnya e-course apa? Electronic course. Jadi Anda untuk masa pandemi ini Anda nggak perlu ketemu dengan saya belajar secara langsung, karena sudah saya sediakan buku materinya plus soalnya plus pembahasannya. Dan saya sungguh sangat senang sekali karena sudah banyak yang lolos dan ngasih testimoni kepada saya. Terima kasih sir, saya bisa tes pertama saya targetnya cuma 500 sir, karena S2 butuhnya 500. Tes pertama saya bisa 570. Setelah saya belajar 400 video dari buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, baik begitu juga vocabulary TOEFL dari nol. Kabar baiknya adalah jika Anda beli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol. Semoga buku-buku ini dan materi saya yang ada di YouTube membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis, dan saya doakan Anda semakin sukses di karir. Intinya Anda harus semangat. Kenapa? Semangat adalah bahan bakar untuk mencapai kesuksesan. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.